untuk apa? Segala bentuk pengkhianatan itu hukumnya adalah haram, terlarang bagi mukmin secara umum, khususnya lagi penuntut ilmu. Waqad haddara ar-rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mentahdir minal kadhib, dari dusta atau meremehkan dalam hal itu. Jadi menukil riwayat tapi tidak hati-hati gitu, asal-asalan, ini meremehkan namanya. Jadi penuntut ilmu itu harus benar-benar amanah, harus benar-benar takut ketika menisbatkan sesuatu kepada Rasul atau kepada Allah bahkan tapi tidak benar, atau kepada ulama, berkata ulama fulan padahal enggak. Ini bahaya, ini tidak amanah. Bisa karena ketidaktahuan, bisa karena kesengajaan. Jadi bisa sengaja, bisa nggak sengaja lah kalau dibagi dua gitu. Yang sengaja, nah itu pengkhianat betul. Yang sengaja tidak amanah, yaitu memang munafik. Tapi kalau yang tidak sengaja, nah itu ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi tidak sadar, bisa jadi tidak tahu hukumnya, bisa jadi karena memang keteledoran, ya. Dia tidak maksimal dalam menunaikan sesuatu. Nah, itu akhirnya tidak amanah. Atau karena tidak ahli di dalamnya. Jadi makanya contoh menempatkan seseorang untuk suatu tugas tertentu padahal dia tidak bisa sebenarnya. Ini tidak amanah. Pemimpin-pemimpin yang nepotisme, ngangkat keluarga, ngangkat kerabat, ngangkat teman dekat padahal dia tidak mampu, tidak ahli, atau ada yang jauh lebih ahli tapi ditolak demi memenangkan keluarganya atau kekasihnya dan seterusnya. Ini tidak amanah. Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, kata Nabi. Kalau urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu tidak amanah. Sebagaimana Al-Bukhari meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya, la takdzibu alayya, jangan kalian dusta atasku. Fa innahu man kadzaba alayya, karena siapa yang berdusta atasku, fal yalij an-nara, maka dia harus masuk neraka. Dia harus masuk neraka. Maka hendaknya dia masuk neraka. Dalam ayat yang lain, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkan tempat duduknya dari neraka. Jadi jangan berdusta kepadaku, jangan berdusta atas namaku gitu. Siapa yang berdusta atas namaku, maka masuklah ke neraka. Hendaknya dia masuk neraka. Jadi ini ancaman keras dari Nabi SAW. Berdusta atas nama Nabi itu neraka. Contoh orang yang berdusta atas nama Nabi siapa? Pemalsu hadis. Sengaja memalsukan hadis. Ada pemalsu hadis ketika diinterogasi, kenapa malsu hadis? Saya enggak memalsu hadis, saya enggak maksudnya tidak mencelakakan Rasulullah. Saya memalsu hadis untuk membela Rasulullah, gitu katanya. Jadi bikin hadis biar misalnya nakut-nakuti orang dari maksiat gitu. Misalnya siapa yang
ambil duit orang maka dia akan patah lehernya, misal gitu, bikin hadis gitu. Kan ini bikin orang takut gitu kan. Qala Rasulullah begitu, padahal enggak. Nah itu maksudnya membela Rasul gitu, memang maksudnya biar orang itu takut dari maksiat. Maka jawaban itu tetap diluruskan oleh para ulama, tidak boleh. Jadi walaupun kamu tujuannya mau membela Rasul, tujuannya membuat orang melaksanakan ajaran Rasul, tetap saja cara yang kau lakukan itu adalah pengkhianatan, tidak boleh ya. Makanya gara-gara orang meremehkan hal itu, makanya akhirnya tersebar di mana-mana hadis palsu, hadis matruk ya, hadis-hadis mungkar dan sebagainya. Ini gara-gara orang tidak amanah rata-rata. Jadi bisa merusak agama justru ya. Tujuannya baik tapi caranya salah. Wa kada fayam bagi li talibil ilmi, maka begitulah hendaknya penuntut ilmu an yataharras sidq, untuk memilih jujur, wal amanah fil ilm, dalam ilmu, apalagi ilmu ya itu. Jadi amanah dalam ilmu itu amanah dalam akhirat gitu, dalam agama itu paling penting. Kalau antum mengkhianati kawan dalam masalah duit, itu aja dosanya besar, karena kawanmu bisa celaka karena enggak tercelakai duitnya gitu, maksudnya kekurangan duit. Dan paling banter misalnya kalau dia gara-gara nggak punya duit akhirnya nggak bisa berobat kemudian mati gitu, paling banter mati. Sedangkan kalau kamu berkhianat dalam masalah agama, itu nggak cuma bikin orang mati itu. Mungkin orang hidup-hidup saja tapi hidupnya membawa kepada neraka, itu bahaya ya. Bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Jadi jauh lebih buruk ya, pengkhianatan ahli-ahli agama lebih buruk daripada pengkhianatan ahli-ahli maksiat. Pengkhianat ahli maksiat itu berkhianat dalam masalah duit, utang ya, nggak bayar, menipu dalam jual beli, itu masalah duit saja. Itu pengkhianatannya ahli maksiat. Maka ketahuilah pengkhianatannya ahli agama jauh lebih bahaya. Orang dianggap ustadz tapi berani menyampaikan apa yang bukan dari Islam. Ditanya takut dibilang nggak tahu, dia jawab ngawur. Ini tidak amanah. Maka hati-hati ya, sejak awal, sejak dini diingatkan, penuntut ilmu itu harus punya adab yang namanya apa? Amanah. Ini amanah ini bukan masalah sepele, bukan masalah sepele. Makanya termasuk amanah yang nggak sengaja saya katakan tadi, mungkin karena faktor kekurang mampuan. Dia maksudnya baik tapi kurang mampu mencerna atau memahami perkataan gurunya, dia sampaikan seperti yang dia pahami, salah. Itu nggak amanah sebenarnya. Tidak amanahnya karena faktor apa? Kekurang mampuan. Makanya kalau demikian butuh apa yang namanya biar bisa amanah? Butuh yang namanya ketelitian, butuh yang namanya fokus, perhatian, konsentrasi dalam belajar. Karena ketika Anda belajar tidak fokus, bisa salah paham. Ketika salah paham, disampaikan lagi ke yang lain, yang disampaikan salah paham, pemahaman yang salah. Gara-gara pemahaman yang salah bikin aliran sesat ya. Naudzubillah min dzalik. Satu orang ketipu, ternyata dia nular lagi sampai bikin aliran sesat. Gara-gara apa? Kekurang amanahan. Makanya penting sekali orang itu amanah. Dan pendukung amanah adalah ketelitian diantaranya. Fokus, teliti, maksimal dalam belajar. Kalau ragu jangan disampaikan. Kalau ragu diulangi lagi, dicerna lagi, difahami lagi. Kalau masih ragu juga tanyakan lagi kepada ahlinya. Begitu. Tidak boleh asal-asalan, nggak boleh sembarangan. Begitu cara menjaga diri dari
sifat khianat ya, menghindar diri dari sifat khianat. Jadi ayataharras sidqa wal amanata, berusaha sidik, jujur dan amanah fil ilmi, dalam ilmu, inda talabihi, ketika belajar. Tuh lihat, jujur ketika belajar. Jadi belajar tidak tidur, itu jujur. Dari mana ngaji padahal tidur, ngakunya ngaji gitu. Ini tidak jujur. Itu kalau ditanya jawabnya nggak jujur. Kalau nggak ditanya gimana? Ya nggak jujur juga. Dia nggak jujur kepada Allah, dia nggak jujur kepada dirinya sendiri. Karena seorang yang datang ke pengajian itu seakan-akan mengatakan pada Allah, ya Allah saya mau ngaji gitu, tapi kan ternyatanya tidur gitu, kenyataannya sengaja maksudnya.
diwakilkan di pokoknya mandat apapun itu amanah semua, bukan salah titipan barang. Bahkan bisa dikatakan segala pelanggaran terhadap hak orang lain itu adalah ketidakamaнаhan. Iya pasti. Ketika ada guru malah mencabuli murid gitu, itu tidak amanah, berkhianat ini namanya. Gimana? Ketika ada orang kerja kemudian korupsi, tidak amanah. Ketika dia tahu diangkat untuk mengurus sesuatu padahal dia tidak mampu sebenarnya, itu tidak amanah, tidak mau nolak kesempatan gitu. Dan banyak orang kerja yang enggak pada bidangnya itu banyak, terutama dalam bidang-bidang jabatan-jabatan tertentu, itu tidak amanah sebenarnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian wa an yatajannaba ad-difa' an ayati mas'alatin ya'lamu annal haqq bi khilafiha, dan menjauh ya dari pembelaan terhadap masalah apapun yang dia tahu bahwa kebenaran menyelisihinya. Jadi jangan membela kesalahan gitu intinya. Ya. Jangan membela kesalahan. Seperti seorang hakim yang curang karena disuap. Ya, wasit sepak bola disuap jadi tidak amanah ya. Misal contoh dalam praktek di lapangan tuh banyak orang-orang yang tidak amanah. Wa in kana ghafilan an amrin, kalau dia lalai dari suatu perkara, ma thammattadha lahu, apa yang an amrin ma, tentang suatu perkara tertentu, thammattadha lahu, kemudian menjadi jelas baginya al-haq, kebenaran, fayajibu alaihi an yusari' birruju', maka wajib atasnya untuk apa? Segera rujuk kembali kepada kebenaran, ilal haq, duna gododotin, tanpa rasa berat, li'alla yakuna khainan fi ilmihi, agar dia tidak menjadi pengkhianat dalam ilmunya. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanasahu fil ilm, saling menasihatilah dalam ilmu. Fa inna khiyanata ahadikum, sungguhnya pengkhianatan salah seorang dari kalian, fi ilmihi, dalam ilmunya, asyaddu min khiyanatihi fi malihi, lebih berat daripada pengkhianatannya dalam hartanya. Tuh lihat tadi yang kita bilang ya, khianat harta ya, bahaya, buruk, akhlak yang jelek. Khianat ilmu lebih jelek lagi. Wa innallaha sa'ilukum, sungguhnya Allah akan bertanya kepada kalian pada hari kiamat, tanggung jawab. Wa mimma yukhadu ala ba'di tullabil ilm, di antara kritikan terhadap sebagian ahli ilmu di fi hadzal majal, dalam arena ini, masalah ini, tasahuluhum fil fatwa, begitu gampangnya mereka berfatwa. Masih penuntut ilmu, ditanya jawab, ditanya menjawab ya. Anda tanya kami jawab. Jadi gampang mengumbar fatwa. Padahal levelnya penuntut ilmu, bukan ulama gitu, bukan alim, masih tuwaili bil ilm ya, penuntut ilmu kecil-kecilan. Gampang berfatwa. Mestinya kalau ada orang tanya, lemparkan kepada ahlinya. Kamu bertanya kepada alim fulan saja ya. Segala masalah ini saya belum
belum belum mutamakin ya, belum kokoh, belum begitu paham, belum kuat pahamnya. Limujarradi itila'ihim ala syai'in minal ahkami syar'iyyah, sekedar dia bisa menelaah atau mengetahui sesuatu dari hukum-hukum syar'i. Dia tahu hukum sesuatu, dia jawab. Dia hukum sesuatu, ada orang nanya itu, dia jawab. Padahal fatwa itu tidak murni semata-mata bertanya hukum apa gitu, enggak, tapi berkaitan dengan kasus biasanya. Jadi kasus itu bisa berubah hukumnya berdasarkan apa? Maslahat dan mafsadat. Nah, itu enggak bisa dijawab sembarangan oleh orang yang hanya hafal hukum gitu. Hukum ini begini, hukum ini begini, itu dihafal gampang. Tapi ahli fatwa atau mufti itu tidak cuma menghafal hukum-hukum, tapi dia bisa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Itu yang enggak dimiliki oleh penuntut ilmu. Jadi tidak boleh gegabah sembarangan berfatwa. Tadi ada orang nanya lewat WA, dia nulis status sendiri, habis itu nanya sendiri. Status dia di screenshot, kemudian di status Facebook kayaknya ya, screenshot, kemudian ditanyakan. Dia nulisnya gitu, saya lupa lengkapnya itu. Tapi setidaknya dia bilang gini, saya hanya berteman dengan salafi, yang bukan salafi akan saya unfriend. Nah, intinya gitulah. Ini kan kata-kata ekstrim begitu. Ajaran dari mana kayak gitu. Habis itu mungkin dia dikritik orang mungkin. Habis itu nanyanya ke saya gini, Ustadz, apakah nggak boleh pakai kata-kata salafi? Pertanyaannya nggak cocok. Nanya aja nggak amanah coba. Ini nggak amanahnya bisa jadi karena nggak sengaja, karena kurang paham bagaimana menyusun pertanyaan coba. Bukan masalah bagaimana apa nggak boleh memakai kata salafi. Ini kan umum banget pertanyaannya, padahal kasusnya beda gitu kan. Maka kita sebagai orang yang ditanya jadi mufti ini harus klarifikasi, harus bertanya balik, atau setidaknya kita jawab saja secara rinci gitu. Kata salafi boleh untuk begini-begini, tapi tidak boleh kalau dipakai untuk begini gitu, jelas. Nggak segampang itu dia bertanya, dan nggak gampang juga kalau kita jawab ya boleh gitu kan, langsung dia membenarkan status dia, padahal status begitu nggak boleh. Ini bahaya. Dia mungkin ya, perkiraan saya, dikritik orang, kemudian dia nanyanya gitu, apa nggak boleh pakai kata-kata salafi? Kalau saya cuma jawab boleh, langsung dibantah itu kawan yang ngeritik dia itu. Kata Ustadz Rahmat boleh. Mungkin di screenshot jawaban saya jadi status lagi ya. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ini bahaya penuntut ilmu kayak gini, ini dangkal ya, Masya Allah. Dan saya curiga ya, kebanyakan orang masih begitu, dangkal cara memahami sesuatu. Letterlek, saklek, terutama emak-emak, dan itu emak-emak kebetulan. Itu emak-emak berani bikin status aneh-aneh begitu. Siapa yang ngajari status begitu coba? Coba cek ustadz mana yang statusnya kayak gitu. Ada nggak ustadz status kayak gitu? Nggak ada. Ya itulah. Memang pentingnya belajar ya, pentingnya menuntut ilmu, sabar dalam menggunakan kata-kata, apalagi di era medsos seperti sekarang kan. Kalau dulu antum salah ngomong ya cuma di forum situ-situ aja gitu. Sekarang salah ngomong di medsos, siapa yang bisa ngelihat? Seluruh dunia bisa ngelihat. Kan bahaya kayak gitu. Mungkin kata-kata itu bagi dia pengaruhnya nggak begitu signifikan, tapi dia nggak menyadari bahwa itu bisa berpengaruh kepada manhaj salafi secara umum. Orang-orang yang mengajarkan ilmunya salaf bisa ikut kena. Tuh lihat muridmu kayak gitu kan, gitu jadinya. Padahal kita nggak ngajari seperti itu gitu. Kita nggak mengajarkan hal seperti itu. Makanya bahaya orang tidak amanah dalam belajar itu. Itu termasuk kategori tidak amanah dalam belajar ya. Banyak sebenarnya orang tidak amanah dalam belajar itu banyak.
Jadi nggak gampang bikin status tuh, nggak gampang. Jadi jangan sembarangan. Nah, jangan bilang ini status saya, ya status kamu. Kalau kamu statusnya ditulis di, kan kalau zaman dulu orang pakai buku diari ya, kan tahu buku diari kan, buku tulisan-tulisan coret-coretan harian gitu kan. Dia tulis-tulis, dia simpan sendiri, nggak ada orang baca, terserah. Sekarang tulisannya di medsos, dia upload, banyak orang lihat, bikin polemik, bikin orang ya berbantah-bantahan dan seterusnya. Ini bahaya, harus hati-hati ya. Jangan sembarangan nulis-nulis sesuatu di medsos. Kemudian yang banyak terjadi juga, lagi emosi, marah dengan sesuatu, dia nulis lagi di status. Yang bikin orang lain emosi juga melihat tulisan dia gitu. Ini banyak terjadi hal-hal begitu. Nggak ngerti adab bagaimana bermedsos ya, nggak gampang. Di medsos itu artinya ruang publik, bukan ruang kamar kita sendiri, bukan. Memang antum menulisnya di kamar, tapi itu akan dibaca oleh orang-orang seluruh dunia gitu. Jadi nggak boleh sembarangan kita membuat status ya. Ini penting ya. Tidak boleh sembarangan membuat status, apalagi berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan dakwah. Ini hati-hati, harus dengan ilmu. Kemudian mana tadi? Li'alla yakuna khainan fi ilmihi, jadi biar tidak berkhianat dalam ilmunya. Saya mana tadi? Wa mimma yukhadu ala ba'di talabatul bil ilmi fi hadzal majal tasahhuluhum fil fatwa limujarradi ittila'ihim ala syai'in minal ahkami syar'iyyah. Fayadunnu ahaduhum, sehingga salah seorang dari mereka menyangka annahu sara ahlan, bahwasanya dia sudah menjadi ahli untuk berfatwa. Kan bahaya. Masih penuntut ilmu, ditanya berani jawab, akhirnya berentet tuh, besok-besok orang panggil semua ustad, udah terlanjur dibilang ustad, masa nggak jawab, malu. Akhirnya semuanya dijawab, padahal dia belum layak, padahal dia masih banyak meraba-raba gitu, masih mengira-ngira, baru sekali dengar dan salah dengar ternyata kan. Nah, itu bahaya, itu tidak amanah. Kemudian wa tashihi aqwalil fuqaha aw raddiha, tuh Masya Allah, berani mengoreksi perkataan fuqaha atau membantah perkataan fuqaha. Siapa dia, siapa fuqaha gitu loh. Fuqaha itu bisa jadi imam, ahli fikih, dia alim aja belum gitu, masih tuwaili bil ilm, itu penuntut ilmu kecil, bisa membantah alim yang imam gitu. Ini bahaya seperti itu. Walaqad kana salafus saleh, dulu para salaf rahimahumullah, ghayatan fi diqqah, mereka sangat maksimal ya dalam ketelitian. Teliti ini penting sekali ya, diqqah. Wal hadar fi ifta'in nas, dan mereka berhati-hati dalam memberi fatwa kepada manusia, khasyata an yaqa'a ahaduhum fil khata', karena khawatir akan terjerumus salah seorang dari mereka dalam kesalahan. Padahal kalau dulu fatwa hanya untuk satu orang misalnya, mungkin kesalahannya cuma buat satu orang, tapi hati-hati mereka. Nah sekarang fatwa udah masuk internet, itu banyak ribuan manusia bisa tersesat gara-gara fatwa yang salah. Kemudian au yataqawwala 'ala Allahi bighairi ilm, atau dia membuat perkataan-perkataan atas nama Allah tanpa ilmu. Au yansibal syar', atau dia menisbatkannya kepada syariat, malaysa minhu, apa yang bukan darinya. Wa kanu yatadafa'una al-fatwa ma'a jalalati qadrihim. Masya Allah. Ini dulu para salaf, mereka saling
menyerahkan kepada orang lain untuk fatwa. Jadi ada seorang alim ditanya, "Syekh, ini hukumnya apa?" gitu. "Kamu tanya sama si fulan, dia lebih berilmu daripada saya." Tanya ke sana, "Ya Syekh, hukum ini apa?" "Kamu tanya kepada si fulan sana, dia lebih berilmu daripada saya." Datang ke sana, dan itu kadang membutuhkan waktu, itu berhari-hari itu tanya ke sana. Pas tanya ke sana, bilang gitu lagi, "Tanya kepada si fulan D, dia lebih berilmu dari saya." Nanti sudah sampai D, tanya gitu lagi, "Tanya kepada si fulan A, dia lebih berilmu daripada saya." Memang sebenarnya yang paling berilmu si A tadi, cuma ketawaduan dilemparkan kepada yang lain. Itu Masya Allah, kehati-hatian dan ketawaduan itu masih ada di zaman itu. Tapi hari ini fatwa diperebutkan. Misal dalam satu forum duduk beberapa ustadz, ada penanya, biasanya moderator akan bilang pertanyaannya ditujukan ke ustadz siapa gitu. Tapi mungkin ada kalanya penanya nggak menyebutkan itu, ustadz yang ada akan berebut siapa di antara ustadz yang paling cepat menjawab itu. Kurang tawadhu hari ini terjadi fenomena begitu. Saya aja gitu, mungkin ya, walaupun nggak secara frontal begitu, tapi kurang warok ya, tidak seperti di zaman itu. Itu yang satu forum. Mungkin di satu forum masih kita saksikan ya, saling mengalah ada. Tapi kalau beda forum itu biasanya berebut, maunya dialah yang berfatwa. Kemudian Anil Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakar As-Siddiq, ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, anna ja'a rajulun fasalahu, datang kepada beliau seseorang bertanya tentang sesuatu. Maka Al-Qasim berkata, "La usinu, aku tidak bagus dalam masalah ini gitu. Aku belum paham maksimal gitu. La usinu, aku nggak bisa lah gitu. Kalau bahasa kita, aku nggak bisa. La usinu, aku nggak bisa." Faja'ala rajul yaqul, maka orang itu malah berkata, "Ini dufi'tu ilaika, la a'rifu ghairaka." Aku didorong untuk bertanya kepadamu, dan aku nggak tahu selain kamu. Faqala Al-Qasim, maka Al-Qasim berkata, "La tandur ila tuli lihyati." Kamu jangan lihat panjangnya jenggotku, wa kathratun nas hauli, dan banyaknya orang di sekitarku. Memang muridnya banyak beliau. Jangan kau lihat itu. Wallahi ma uhsinu, demi Allah aku nggak paham itu. Aku nggak bisa jawab. Tuh lihat ya, kehati-hatian ulama zaman dulu. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Wallahi, demi Allah, li an yaqta'a lisani, demi Allah dipotong lidahku, an yuqta'a lisani, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an atakallama bima la ilma li bihi, dibanding aku berbicara dengan apa yang aku enggak punya ilmu di dalamnya padanya." Begitu kalau murid-murid penuntut ilmu hari ini mengerti tentang ilmu ini, insyaallah aman ya. Banyaknya sekarang murid-murid yang berani berbicara lantang dan lancang ya, bahkan berani membantah gurunya padahal dia belum seberapa ilmunya dan sebagainya. Ini bahaya sekali ya, adab penuntut ilmu hilang. Dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullah wa Sahnun ibn Sa'id rahimahullah, qala, keduanya berkata, "Ajsarun nasi 'alal futya aqalluhum ilman." Manusia yang paling sembrono ya, paling berani lancang ya, manusia yang paling lancang untuk berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Yang paling sedikit ilmunya.
Makanya kalau fatwa yang lebih aman itu sebenarnya ketika berjamaah ya, ada majelis fatwa gitu. Nah, itu relatif lebih aman dibanding fatwa pribadi. Nah, secara pribadi orang kadang melihatnya hanya satu sisi, dua sisi, tapi ketika bersama ulama yang lain bisa banyak tinjauan dicerna bersama, sehingga lebih maksimal dalam memutuskan perkara. Kemudian dari Haytham ibni Jamil qala syaitu Malik ibn Anasin su'il, aku melihat Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, ditanya an thamanin wa arba'ina mas'alatan, tentang 48 masalah pertanyaan. Maka faqala fi ithnataini wa thalathin, tapi belum mengatakan pada 32 pertanyaan la adri, aku enggak tahu. Berapa? 48, 32-nya tidak tahu. Berarti jawabnya cuma berapa? 16 per 32, sepertiga dari pertanyaan itu yang dijawab, 2/3-nya tidak dijawab. Ya, ini Imam Darul Hijrah tuh, imam, gelarnya beliau imam. Mayoritas pertanyaan dijawab apa? La adri. Tapi hari ini ada orang yang sengaja berani buka sesi forum tanya jawab ya, fatwa gitu, dan semua pertanyaan pasti dijawab ya. Masya Allah, luar biasa, ngalahin Imam Malik bin Anas. Bukan ngalahin ilmunya sih, ngalahin lancangnya ya, lancang sebenarnya. Dari Malik bin Anas juga ya, annahu qala, beliau berkata, idza kana ashabu Rasulillah, apabila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas'ubu alaihim masail, sulit atas mereka masalah-masalah, wala yujibu ahadun minhum, dan enggak ada seorang pun dari mereka menjawab fi mas'alatin, dalam masalah itu, dalam satu masalah, hatta ya'khudhu ra'ya sahibihi, sampai dia mengambil pendapat temannya, jadi nggak bisa menyimpulkan sendiri. Mama ruziku minas sadat, padahal mereka diberi rezeki oleh Allah berupa apa? Sadat, ketepatan, wa taufik, dan taufik, ma taharah, bersama kesucian hati. Sahabat itu bersih hatinya ya. Sengaja Allah menjadikan mereka sebagai pendamping Rasul, orang-orang yang suci. Fa kaifa bina, maka bagaimana dengan kita? Qad addat al khotoya, yang telah ghatat khotoya, yang kesalahan telah menutupi, wa dzunub, dan dosa-dosa, menutupi apa? Qulubana, hati-hati kita. Hati kita penuh dosa, kalau ditanya pasti jawab. Ya udah, memang bertumpuk terus itu noktah-noktah di dalam hati ya. Makin banyak dosanya. Fa idza kana al-Imam Malik, apabila Imam Malik rahimahullah yaqulu hadza an nafsihi, kalau Imam Malik rahimahullah taala berkata ini tentang dirinya, famada yakunu halun al-yaum, maka bagaimana keadaan kita hari ini? Wal ba'du minna, dan sebagian dari kita, yadda'il kamal fil ilm, mengklaim sempurna dalam ilmu, wa bulughi ghayatihi, dan sudah mencapai puncaknya ya, muntahahu, akhirnya, insyaallah. Waqad bayyana al-Imam Ibnu Salah Al-Imam Ibnu Salah pernah menjelaskan anal fatwa bi ghairi ilmin, bahwa berfatwa tanpa ilmu,
qad tuaddi ila zaih, sungguh bisa kadang-kadang bisa mengantarkan kepada apa? Kesesatan. Wal kadzib, dan dusta, fi mas'alatin min masailil halal wal haram, dan dusta dalam masalah halal dan haram. Farkhulu sahibuha fi qoulihi ta'ala, sehingga pelakunya masuk dalam firman Allah Ta'ala, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Jangan kalian mengatakan dengan apa yang disifati oleh lidah-lidah kalian secara dusta, ini halal, ini haram. Litaftaru 'alallahil kadhiba, untuk membuat-buat atas Allah kedustaan. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhib, sungguhnya orang yang membuat-buat dusta kepada Allah atas nama Allah, la yuflihun, tidak akan sukses. Mata'un qalilun walahum adabun alim, kesenangan yang sedikit dan bagi mereka apa? Adab yang pedih. Jadi mereka hanya menginginkan keuntungan duniawi ya. Berdusta atas nama Allah untuk keuntungan duniawi, mungkin keuntungan nutupi rasa malu misalnya. Takut kehilangan pengikut ya, karena mungkin orang-orang akan nggak percaya lagi kalau ditanya Allahu a'lam, ditanya la addi, ditanya nggak tahu, ini bukan ustadz ini gitu. Takut dibilang bukan ustadz, akhirnya terpaksa menjawab semua pertanyaan ya. Masya Allah. Jadi itu kesenangan sedikit saja, sementara bagi mereka apa? Adab yang pedih. Wahada syamilun, dan ini mencakup bimaknahu kulla man zagha fi fatwahu. Ini mencakup dengan maknanya setiap orang yang menyimpang dalam fatwanya. Jadi fatwa itu gimana sih? Pokoknya kalau ada orang bertanya kepada antum tentang masalah agama, itu berarti mustafti, minta fatwa. Masalah agama itu minta fatwa. Maka ketika antum berani menjawab, antum berfatwa atau menukil fatwa atau la adri. Tidak, kemungkinannya itu. Jadi kalau antum menjawab dari apa yang antum pahami, antum berfatwa. Kalau antum bilang, oh masalah ini dijelaskan oleh Syekh Fulan, Ustadz Fulan, atau majelis Fulan, majelis fatwa gitu, hukumnya begini. Nah itu antum menukil fatwa, tidak masalah. Menukil fatwa aman insyaallah, asal antum amanah, kembali ke amanah lagi. Jangan antum kayaknya saya pernah baca fatwa Syekh Fulan, kayaknya lagi, ini nggak amanah. Kalau antum masih kayaknya, bilang aja la addi yang ketiga. Ini yang paling aman. Makanya penuntut ilmu yang nggak bisa ngomong la adri, tidak tahu atau Allahu a'lam, itu sungguh telah terkena pada tempat sasaran kematiannya gitu. Mati dia, mati hatinya, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan takut untuk mengatakan Allahu a'lam, itu senjata paling ampuh sebenarnya ya, untuk menyelamatkan diri dari ancaman Allah Ta'ala. Kalau antum ditanya Allahu a'lam, la adri, tidak tahu. Faqala fil harami hada halal, misalnya ya, dalam masalah yang haram dia bilang ini halal, atau yang masalah halal dia bilang ini haram, atau yang semisalnya. Ini adalah fatwa yang keliru. Wala budda huna minat tanbih ala ba'dil umur likai yaslama talibul ilm minal wuku fil khiyana wal kadhib. Insyaallah nanti ya, pertemuan yang akan datang akan dibahas tentang apa? Peringatan dari beberapa perkara agar seorang penuntut ilmu itu selamat dari terjerumus ke dalam khianat dan dusta ya, karena sebagian mungkin tidak sadar kalau itu adalah bentuk pengkhianatan, maka harus dipahami. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Enggak ada ya? Apa? Di luar tema ya. Ya.
Ya. Jadi doa yang maksur yang diriwayatkan dari Rasul atau dari sahabat atau dari ulama itu bukan lafadz yang paten, dalam arti nggak boleh dirubah. Beda dengan ayat nggak boleh dirubah. Beda dengan bacaan sholat, bacaan sholat nggak boleh dirubah. Tapi kalau doa boleh dirubah. Dikir ya secara umum dikir nggak boleh dirubah-rubah ya. Tapi kalau doa boleh sesuai dengan hajah. Makanya tadi merubah domir kata ganti boleh. Sebagaimana antum kalau salam assalamualaikum ke laki-laki, kalau ke perempuan assalamualaiki gitu. Jadi tidak masalah, itu bagian dari doa juga kan. Itu tidak paten ya, tidak harus saklek begitu. Tidak ada keharusan lafadznya persis seperti yang diriwayatkan dari Nabi, tidak ada. Kalau berdoa misalnya Nabi menggunakan domir aku gitu, Rabbi firli wali walidayya gitu misalnya kan. Boleh ketika kita doa untuk orang banyak kita sertakan di dalamnya kaum muslimin ya Rabbana firlana dzunubana, boleh. Jadi tidak masalah, boleh. Seperti Rasul mendoakan Hasan dan Husain, u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku melindungi kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setan dan hama binatang dan dari ain yang menyakiti. Itu kan doanya untuk dua orang, u'idukuma. Sekarang kita mendoakan anak satu orang misalnya, masa kuma juga? Ya nggak mungkin. Kita bilang u'iduka atau perempuan u'iduki. Atau kalau nggak di sampingnya u'iduhu, jauh bisa. Antum jarak jauh sedang safar ingin mendoakan anak istri dari setan, dari binatang, dari bahaya lah. Boleh pakai doa itu. U'iduhum gitu, hum mereka, istri dan anak-anak. Aku lindungi mereka dari dengan kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari binatang yang berbahaya dan dari ain yang menyakiti. Itu boleh. Jadi tidak masalah berdoa dengan dirubah kata gantinya. Ya, itu penting, makanya penting belajar bahasa Arab. Minimal antum belajar bahasa Arab bab domir ya, udah cukup itu. Tapi nggak cukup juga ya, nggak tahu penempatannya juga percuma. Ada lagi? Ya. Ya. Ini kejadian di kantor Ustaz. Karena ditugaskan, ada diberi amanah memegang dana kantor sekitar 2 juta Ustaz. Kadang-kala kita lupa bawa uang cash Ustaz ketika kerja. Namun dana itu yang ada sama kita di dalam laci kita, kadang kita ambil pakai, tapi dengan syarat ya kita ada laporannya Ustaz, ada nanti diganti, kita belum sempat ke ATM. Apakah ini ada bagian dari tidak amanah Ustaz? Enggak masalah. Make duit yang diamanahkan ke kita itu enggak masalah. Yang penting alokasinya jelas. Make sementara gitu. Ya enggak masalah. Yang penting tidak menyebabkan terbengkalainya sesuatu yang harus ditangani gitu maksudnya. Saatnya duit mau dipakai nggak ada, nah itu nggak amanah kalau gitu. Jadi harus ya siap sedia kapan dibutuhkan siap ada, gitu. Itu nggak masalah. Udah ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.